Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basnas Basis TV. Kembali lagi di Jack B Talk. Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang langsung nih sama salah satu narasumber yang merupakan penerima dari mahasiswa cerdas, salah satu program pendidikan dari Jack B Cerdas. Dan kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu ada Kak Ilham. Tepuk tangan dulu buat Kak Ilham. Halo Kak. Halo Kak Ilham. Apa kabar Kak Ilham? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanan ke sini, aman? Aman, nggak seperti zombie sih, jadi nggak penuh. Oh, emang dari mana tadi? Dari Cakung. Oh, Cakung. Cakung. Cakung tuh berarti Jakarta Timur ya? Jakarta Timur. Naik keretanya berarti jurusan apa tuh? Dari Cakung jurusan Kampung Bandan via Manggarai. Oh, berarti dia lewat Manggarai dulu. Lewat Manggarai, makanya nggak kayak zombie. Soalnya dapat duduk. Karena ini ya nggak di jam kerja ya? Belum. Iya, karena kebetulan kita syuting kali ini di luar jam pada saat jam kerja ya, jadi nggak barengan sama orang-orang banget kerja ya? Enggak. Baik nanti pulangnya. Pulangnya baru memikirkan kapan pulang dulu. Tapi emang domisilinya di Cakung? Untuk saat ini di Cakung. Oke. Untuk saat ini. Emang sebelumnya di mana? Sebelumnya pindah-pindah. Oh. Jadi dari dulu itu pasti pindah-pindah. Mulai dari ngekos di Ciputat, terus ngontrak. Pernah PP rumah asli itu di Jakarta Utara Ancol. Oh. Pernah PP 1 semester itu dari Ancol ke Ciputat. Wah, PP berapa jam tuh? Itu 1,5 jam lah ya. 1 jam kayak sebenarnya kalau lagi nggak macet. Tapi kalau macet 1,5 jam dan itu bisa ngelewatin beberapa musim. Wah, gimana tuh kalau berapa musim maksudnya? Berapa musim tuh kalau misalkan di Ancol misalnya lagi hujan. Bisa tiba-tiba di tengah kering. Nah itu udah kayak orang bingung aja tuh. Sini kanan kiri nggak ada yang jas hujan. Pas mau lepas nggak percaya diri. Terus akhirnya lepas. Berapa jalan kemudian hujan lagi. Jadi kayak ngelewatin 3 musim ya? Ngelewatin 3 musim. Awalnya berangkat dari rumah hujan. Terus di perjalanan kok kering. Ngeliatin orang-orang diliatin kayak nggak percaya diri gitu kan. Ngapain orang pakai jas hujan kan kering. Habis itu lewat lagi ternyata di tempat tujuan hujan lagi. Emang kalau misalnya PP Ciputat itu emang kesibukannya saat ini tuh ngapain? Kalau kesibukan saat ini tuh sekarang ngajar. Oh, kalau sekarang ngajar. Kalau ngajar ya, kalau untuk kerjanya tuh ngajar di MI Alautonis 19. Oke. Kalau yang tahu BKT, nah itu dekat BKT. Oh, Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur Cakung. Makanya sekarang domisilinya Jakarta Timur. Iya, biar dekat. Oke. Kalau dari Ancol ke Cakung sama aja, jauh. Makanya lebih baik cari tempat tinggal yang dekat situ, lebih aksesnya lebih dekat, jadi lebih gampang. Bener. Itu ngajar apa tuh kalau boleh tahu? Kalau ngajar itu sekarang ya, kalau sekarang ini fokusnya jadi wali kelas 6. Oh, wali kelas. Oh, oke. SD berarti? MI iya, SD. Iya, tingkatannya SD berarti. SD. Iya. Wali kelas 6. Tapi ngajar juga matematika di kelas 6. Oh. Jadi kelas 6 itu kan ada A, B dan C. Wali kelasnya itu 6A. Tapi MTK full 6A sampai 6C. Oke. Ngajar MTK. Berarti sekarang sibukannya kerja sebagai pengajar ya? Pengajar kalau misalkan hari kerja. Oke. Kalau di luar hari kerja emang ada kesibukan apa lagi? Jadi lelaki panggilan. Wah, apa tuh maksudnya? Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip lelaki panggilan. Mungkin bisa dijelaskan lelaki panggilannya tuh apa? Jadi sebenarnya tuh saya tuh selama kuliah sampai saat ini tuh aktif dalam dunia dongeng. Dunia dongeng? Gimana? Dongeng. Menjadi pendongeng, storyteller. Oke. Nah itu ya, kalau misalkan ada acara-acara event-event mendongeng, biasanya kadang dipanggil. Untuk ke komunitas kayak ke Perpus Jakarta atau acara-acara yang lainnya, komunitas di Museum Nasional. Terakhir kan Perpus Jakarta sama Museum Nasional. Yang di Cikini ya, Perpus Jakarta ya? Iya benar banget. Beberapa kali tampil di situ bareng sama komunitas. Oh, ada komunitasnya, ikut komunitas juga? Ada, ikut komunitas Ayo Dongeng Indonesia yang bergerak dalam dunia relawan mendongeng anak-anak gitu. Itu kegiatannya tuh mungkin kan saya orang awam nih, kurang tahu mendongeng tuh mungkin kegiatannya. Kalau di kepala saya kan dongeng ya udah cuman menceritakan aja. Tapi apakah dari kegiatan yang diseriuskan ini ada hal-hal lain kah yang mendongeng tuh maksudnya gimana gitu? Kalau mendongeng secara public speaking mungkin kita bercerita di depan anak-anak banyak ya. Oke. Tapi ternyata pas lebih dalam lagi kita bisa mendalami bagaimana sih kita menyesuaikan cerita-cerita umur berapa pada anak-anak, terus cerita seperti apa. Bahkan ada banyak penelitian yang dengan cara kita mendongeng itu salah satu edukasi yang terbaik, salah satu yang terbaik. Jadi kalau banyak kita nih dulu kan misalnya lagi sekolah nih, kita suka ngantuk kan.
Iya benar-benar. Dengar guru gitu tidur. Kayak, aduh ini pusing nih Pusing apa banget sih? gitu. Nah dengan kita pakai metode mendongeng, Oke. bisa jadi kita belajar untuk mengemas materi dalam bentuk cerita. Bisa dimasukin ke Oh. materi matematika, IPA Oh atau iya, yang lainnya. Itu aplikasinya kalau misalkan ya. aplikasi di sekolah. Tapi kalau misalkan di luar, misalkan tampil atau apa, saya sendiri tuh lebih suka ngambil cerita tentang sebenarnya kita sendiri tuh punya kemampuan. Oke. Kita punya suatu value masing-masing. Hmm. Yang kadang kita iri sama orang lain yang value-nya berbeda. Oh Nah, iya benar. pengen nyadarin dengan Benar-benar. cerita gitu dari sejak dini supaya anak-anak ayo dong kita punya Iya, kita tuh punya value sendiri gitu. masing-masing yang beda-beda gitu. Daripada iri lebih baik banggain aja diri sendiri. Nah, itu Iya. cerita-cerita yang sering dibawain kalau misalkan Oh. mendongeng. Oke. Karena kan mungkin stigmanya yang biasa kita dengar tuh termasuk saya nih. Mendongeng itu kan biasa dilakukan ketika mau tidur. Benar. Iya kan? Kayak misalkan orang tua mau nemenin anaknya kayak mau tidur terus didongengin cerita. Nah, bahkan tapi ternyata dengan definisi dari tadi Kak Ilham sendiri yang ngomong, ternyata tuh mendongeng bisa menjadi aplikasi untuk hal-hal Iya. lainnya, bisa menjadi pembelajaran yang lebih menarik Benar ternyata banget. gitu. Tidak Oke, hanya untuk bercerita terhadap orang tua sama anak kecil, ternyata bisa menjadi profesi, menjadi profesi pendongeng dan lainnya. Oke. Itu komunitasnya udah jalan berapa lama Kak yang gitu-gitunya? Ayo dong Indonesia saya gabung dari tahun 2018. Udah lama banget. Gabungnya. 5 tahun berarti ya kurang lebih ya? Kan Iya. sekarang 2023 nih. Iya. Iya, Kalau untuk gabungnya tahun 2018 tapi semenjak pandemi Mm-mm. hampir off lah 2 tahun fokus sama skripsi terutama kan. Tapi Terus- itu kalau sorry dipotong ya, sorry. Iya enggak apa. Kalau misalkan pandemi kemarin berarti pendongengnya online atau gimana? Online. Rata-rata Oh. panggilannya online tapi saya cuman minta berapa kali doang ngokein tapi karena apa ya? Mendongeng online Iya, sama iya. mendongeng di depan anak-anak tuh beda. Iya, Tapi iya, kalau benar-benar. saya tuh pernah waktu itu saya sakit Oke. lagi mau dongeng karena memang padat banget 3 hari ya di tempat suara saya hilang. Wah, itu kan komponen yang penting banget tuh Iya, kalau mau suara dongeng. saya hilang. Bercerita tuh bingung. Tapi kayak dalam hati tuh supaya mencoba untuk bercerita, Heeh. ternyata dapat power positif, aura positif dari anak-anak, Iya. bisa juga sembuh. Wah. Itu menakjubkan itu energi Iya, iya. anak-anak Karena- positifnya. Iya, karena ya semangat juga mungkin kitanya jadi kebawa energi yang dari mereka sampai yang mereka antusias buat Iya, ngedenger bener dari banget. kitanya jadi secara tidak sadar gitu ya. Iya, itu menarik banget sih. Ini saya baru dengar pertama kali ada komunitas mendongeng nih. Iya ada, bahkan Oke, oke. banyak. Tapi memang kadang masyarakat umum masih belum tahu aja sih. Iya, benar. Nah, ini kan tadi udah dijelasin juga Kak Ilham ini kan profesinya untuk saat ini kesibukannya selama hari kerja tadi tuh ada di Ngajar. mengajar di salah satu MI iya, swasta. MI di tingkatan SD. Kalau misalkan di hari Minggu itu tadi ikut komunitas mendongeng. Mendongeng. Iya. Nah, sebenarnya tadi kan mungkin belum ada obrolan arahan ke sini dulu. Awalnya tuh background pendidikannya Kak Ilham sendiri tuh apa sih? Kalau background pendidikan itu saya S1 di UIN Jakarta. Oke. Itu ngambil sosiologi. Oke. Sosiologi, tapi hubungan masyarakatnya masih dapat sih. Tapi bukan mengajar dong. Nah, mengajarnya tuh ada ceritanya sendiri. Oh. Kenapa bisa ngajar? Kenapa tuh? Kalau Jadi boleh tahu. selama ngajar itu, selama kuliah sebenarnya Heeh. aktif di komunitas relawan namanya Visip Ngajar. Oh, karena kesibukan di luar kampusnya. Iya, selama minatnya kampus ya. di Visip Ngajar itu setiap Sabtu dan Minggu datang ke Lapak Pemulung. Oh. Ke Lapak Pemulung di belakang Rumah Sakit Mayapada Oke. yang sekarang udah kena gusur. Oke. Nah, itu setiap Sabtu Minggu, 2 minggu sekali atau seminggu sekali ngajar ke anak-anak. Di situ mulai belajar bagaimana kenal anak-anak segala macam. Oke. Mulai dari situ bahkan awal mula alasan mau mendongeng gara-gara satu cerita saya ngajar sama teman-teman Oke. karena kelompok, karena Mm-mm. kelompok. Di situ pengen nonton film sebenarnya pakai Oke. proyektor. Listrik mati. Entah dimatiin atau memang mati. Itu nggak bisa sama sekali. Iya. Kita kan bingung materinya udah disiapin segala macam harusnya bisa Medianya nonton. terkendala berarti. Terpaksa teman saya bilang udah maju aja untuk bercerita apa aja. Akhirnya mau bercerita tentang kisah yang mungkin banyak orang yang udah tahu nih,
cerita tentang orang buta, kakek-kakek buta di ujung pasar tentang kisah Nabi Muhammad. Oh iya, benar. Itu kan paling sering orang tahu nih. Saat bercerita, itu pertama kali bercerita di depan anak-anak dan depan umum. Bercerita nih, enak bercerita, tiba-tiba anak-anaknya itu hilang satu kelas, setengah kelas. Hilang dalam artian nggak menarik, kabur keluar dari kelas. Dan di situ pas mau pertengahan cerita udah minder kan mau ya udah gini. Ya pasti mentalnya juga mentalnya jatuh. Terus pas mau belum selesai, mau berhenti aja udahlah, mau ngapain sih cerita, udah capek lah gitu kan. Udah kesel gitu. Karena antusiasnya udah enggak ada. Tapi ada satu orang, ada satu anak yang berhentiin. Kak, mau kemana? Lanjutin dong ceritanya. Oh. Dari satu anak itu dari berarti satu anak yang itulah bikin yang triggernya. Semenjak itu mau bercerita lagi. Mau belajar lagi, terus belajar tentang bagaimana sih bercerita, bagaimana dekat sama anak-anak, gara-gara satu orang itu. Iya mungkin kalau bisa disimpulin nggak dalam kan dari 20 orang mungkin nggak semuanya ya, tapi ada kok orang-orang yang emang mau dan suka kok dicerita dengan model kayak gini, tipe kayak gini. Bahkan gara-gara dia banyak perubahan dari diri saya sendiri sih. Akhirnya mau banyak belajar karena ngelihat background dia secara keluarga seperti itu, terus dia mau dengerin cerita. Bahkan sebenarnya anak ini tuh salah satu anak yang hiperaktif, tapi dia ini mau dengerin cerita. Dan gara-gara dia udah cerita sampai selesai. Setelah itu saya nyari senior yang bisa mendongeng, bercerita segala macam, ikut komunitasnya terus sampai sekarang. Jadi gara-gara satu anak sampai saya bisa ke titik ini gitu. Iya. Mungkin dari pandangan anaknya juga dari momen-momen kayak gini yang ternyata ketemu nih solusinya. Yang dari tadinya dia tipenya hiperaktif gitu, terus ketemu solusinya kayak gini. Kadang emang kayak gitu sih, momen-momen yang kita nggak duga-duga ya. Kadang yang bisa jadi penting banget titik balik dari apa yang kita jalani ya. Bener banget. Nah, balik ke masalah topik yang tadi. Kak Ilham ini sendiri kan salah satu penerima mahasiswa cerdas Basnas Basis. Benar banget. Nah, mungkin bisa diceritain juga ke teman-teman sekalian gimana prosesnya awalnya kok bisa menerima atau seleksinya tuh gimana ceritanya, mungkin bisa ceritakan. Kalau cerita nih sebenarnya banyak lika-liku sih. Banyak lika-liku ya. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk kuliah sendiri, saya tuh penerima SNMPTN kan. Oke. Tapi hampir nggak bisa kuliah. Loh, kenapa tuh? Kan SNMPTN itu undangan ya. Iya betul, jalur rapot, terus keterima, itu bahagia banget. Iya pasti. Karena dari 4 bersaudara, saya anak terakhir. Oke. Dari 4 bersaudara, saya doang yang satu-satunya kuliah. Oke. Itu kebanggaannya untuk diri sendiri dan keluarga juga tentunya. Iya bener banget. Dari keluarga ibu, saya yang pertama juga. Yang keluarga ibu besar, dan yang dari keluarga ayah, saya yang kedua. Oke. Jadi memang baru pertama kali akhirnya ada yang, dan di saat ini lucu juga sebenarnya, ada cerita lucu. Di saat pembukaan pendaftaran SNM, saya minjem HP ibu saya. Saya buka dong HP. Itu pertama kali saya lihat. Kan kalau penerima SNM itu warna hijau ya. Warna hijau benar. Warna hijau. Kalau itu enggak warna merah. Itu warna merah. Warna merah. Loh. Anda tidak lulus. Saya langsung positif thinkingnya. Refresh Itu hijau. Dan itu beneran terjadi. Ya dulu, kan berarti ini ada kesalahan di sistemnya. Iya. Itu kan kalau misalkan kita yang kayak ya udah pesimis duluan kan. Ya udah enggak terima terus enggak di cross check segala macam kan tuh. Anda enggak nge-refresh, saya enggak kuliah kayaknya. Itu momennya ya. Iya. Momen situ. Nah, itu kayak akhirnya di situ teriak lah kan, rumah tuh teriak ke ibu, akhirnya berhasil lah. Tapi enggak sampai situ. Ngurus berkas, nyata harus bayar UKT yang 3,5 juta per semester. Itu sempat nggak bisa karena nggak ada dana sama sekali. Bahkan sebelum pengumuman SNM, saya tuh udah coba daftar ke swasta supaya bisa gratis juga. Bener-bener kayak nggak, pokoknya tahun ini mau kuliah gitu. Dan di situ ibu ngelihat saya kayak gitu, akhirnya berusaha. Dia tuh minjem sana sini segala macam untuk supaya bisa bayar UKT di hari terakhir. Oke, di hari terakhir pendaftaran. Iya bener banget, hari terakhir dan sore. Jadi baru ada uangnya siangnya. Tutup jam 4, jadi dari Ancol akhirnya itu ngegojek.
Emang harus ini ya? Harus cara langsung datang ke kampusnya ya? Kan ngurus berkasnya segala macam. Oh, sama berkasnya sekalian Iya, ya, bukan sekalian. cuma pembayaran Jadi doang bayar dulu di Oh, di oke. bank. Oke, Habis itu oke. kan berkas langsung lapor Iya, diri iya, kan. iya, iya. PR-nya tuh yang di bagian kirim Lapor berkasnya dirinya. ya. Itu Iya. bener-bener si yang baru baru ada uang, Hmm? baru jalan banget ngegojek, udah naik ojek aja daripada ntar telat kalau naik transportasi umum ke kampus selesai jam 5 mau maghrib lah. Untungnya masih bisa gitu. Wah, ini Karena lama memang udah banget waktu-waktu terakhir gitu loh ya. Iya. untuk jam-jamnya. Nah, di situ saya pun bilang ke ibu, cukup sekali ini aja untuk ngebiayain kuliah. Setelah ini Ilham bakal coba cari sendiri. Iya, iya, iya. Dan setelah itu tuh akhirnya mencoba untuk bagaimana cari gitu. Pernah berpikir untuk part time segala macam, Iya. tapi kayaknya nggak bisa gitu. Soalnya nggak fokus dan diomelin juga sama ibu. Oh, Diomelin sama ibu oke, kayak oke, udah oke. belajar aja, belajar segala macam. Akhirnya coba daftar bidik misi, Oke. keterima Heeh. karena beberapa prestasi saya dulu di karate, Oke. Terus? karena punya sertifikat dan lainnya. Jadi memenuhi syarat ya. memenuhi syarat, Oke. oke bisa gitu kan. Rapotnya juga oke, keterimalah bidik misi. Hmm. Lulus, tiap bulannya ada, akhirnya ngekos tuh. Makanya tadi awal semester 1 tuh ngekos. Oh, iya, iya, iya. Karena ada biaya bantuan dari pemerintah juga. Iya, terus Iya. ada ibu juga masih suka lah ngasih gitu, walaupun gak seberapa tapi lumayan. Iya, iya. Akhirnya ngekos, abis ngekos pas Desember itu mulai nih nggak seneng lah di kosan, terus akhirnya pindah ke kontrakan. Ini di tahun pertama berarti? Ini tahun pertama, masih Oke. semester yang sama gitu. Pas pindah ke kontrakan, momen dimana ibu tuh sebenarnya, jadi ibu saya kan udah meninggal. Sekarang? Iya udah meninggal. Oh, Ayah dan ibu tuh udah meninggal. Oke. Kalau ayah saya tuh meninggal di saat saya kelas 4 SD. Oh, Iya. oke, oke, oke. Terus ibu pas semester 2. Oh, nggak Awal jauh berarti semester ya? 2. Nggak jauh dari pertama masuk ya? Iya, jadi pas ngontrak itu ibu tuh dapat rezeki untuk berangkat umroh. Alhamdulillah. Nah, itu umroh. Pas mau umroh itu kan perlu biaya. Terus ibu juga lagi sakit kan. Oke. Terus lagi sakit jantung, perlu berobat segala macam. Mm-mm. Akhirnya pakailah uang bidik misi saya. Oke. Itu pas akhir semester tuh bingung tuh. Ayo udahlah Ya, karena dialokasiinnya ke sini dulu dia ya. harusnya buat ini demi ibu aja lah gitu. Terus untuk biasanya kan kalau orang-orang sini kan demen kalau ada sebelum umroh tuh ada syukuran dulu segala Iya, macam. ada beberapa yang biar Ya pokoknya ada bareng-bareng. urusan-urusan yang biaya paspor segala macam. Iya, iya. Saya coba untuk kasih lah. Mm-mm. Hari itu acaranya misalnya lupa deh hari Sabtu atau Minggu untuk tahlilannya. Mm-mm. Hari Selasanya saya dapat kabar. Lagi dapat kabar itu ibu masuk rumah sakit. Oke, ini posisi Kak Ilham lagi di kampus, Lagi di ngekos. kampus. Heeh. Itu bener-bener panik. Akhirnya berangkatlah sama temen. Heeh. Ada temen deket narik ke rumah sakit. Rumah sakitnya di daerah. Rumah sakitnya tuh daerah Sunter. Saya lupa Oh, namanya. Jakarta Utara ya? Iya, pokoknya di Sunter. Oke. Itu masuk ke situ. Ya, tau gak pesan ibu saya tuh manggilnya Umi kan? Iya. Ilham datang, Umi ngeliat tuh, Umi malah ngomelin saya. Kamu ngapain di sini? Ngomelin, iya ngomelin, beneran ngomelin. Iya. Kamu Ngomelin ngapain apa? ke sini? Udah Umi baik-baik aja. Udah lanjutin aja sekolahnya. Cuma pesan Umi tuh gitu doang. Lanjutin sekolah. Sorry, mungkin tadi masuknya tuh karena apa? Tadi kan Karena emang sakit. kan. Terus ternyata tiba-tiba pas kondisinya ngedrop. pas paginya itu dapat kabar kalau jatuh gitu di kamar. Dibawa sama om dan segala macam dapat kabar. Oke, oke. Tadinya kan nggak boleh, udah nggak disuruh ke rumah sakit kan. Iya. Enggak lah, nggak bisa. Akhirnya datang gitu. Oke. Udah pesan Umi terakhir itu Umi bilang lanjutin sekolahnya. Pesan-pesan terakhir itu Terus gitu. responnya Kak Ilham? Iya, gimana? udah akhirnya disuruh pulang. Terus nurut Nurut, disuruh pulang. pulang, akhirnya Pulang Selasa, Kamis ditelepon lagi. telepon lagi. Lagi di Lagi kampus juga. lagi kelas. Lagi kelas. Kelas. Akhirnya keluar kelas dulu. Akhirnya keluar kan di teman kakak tuh. Iya, Yang pertama Mm-mm. itu dapat kabar kalau dia udah nangis segala macam. Umi udah nggak ada. Dan itu momennya apa ya, hancur banget, bener-bener hancur. Dan padahal tuh Sabtu itu ibu Umi tuh Mau ada berangkat tahlilan umroh. nih. Sabtunya berangkat. Iya, jadi Kamisnya meninggal,
Sabtunya tuh harusnya berangkat umroh. Oh. Dan itu di situ tuh kayak udah bener hancur di lift. Itu saya tuh pas nelpon langsung matiin, narik temen yang Minta deket anterin. minta anterin. Di lift tuh udah hancur banget. Akhirnya sama sana ya udah nyampe rumah Langsung udah nyusulin ke rumah. iya nyampe udah nyusul di rumah, sholat segala macem, sampai momen dimana saya itu nggak mau pulang kan kampung ibu itu di Banten kan. Oke. Berarti Nggak itu nggak mau pulang nggak mau pulang maksudnya ke? nggak mau pulang ke Jakarta. Oh, jadi prosesnya dari yang tadi dari kampus, terus pulang ke rumah dulu buat langsung ngurus ngubur ibu, habis ke ngurus Banten. ibu di rumah, terus nguburnya di Banten. Iya, Nguburnya di Banten, dan nggak akhirnya mau pulang. nggak mau pulang ke Jakarta ataupun ke Iya, pokoknya di kampung aja. Win. Kenapa alasannya? Iya, bahkan ada satu ini gara-gara bawa, kan ada payung selalu dibawa. Jadi sebelum kuliah tuh dibeliin payung. Heeh. Itu dibeliin kan. Itu dipakai sama orang dan hilang, dan saya histeris pas hilang itu. Oh, iyalah itu pasti. Hilang gitu kalau macam, akhirnya Mungkin- dicarikan segala macam. Iya, Dan terus? setelah itu di saat ibu saya sadar pas mau pulang lagi akhirnya ke Jakarta gara-gara di background line saya tuh ada satu kata, kalau yang suka nonton Naruto pokoknya Itachi, Mm-mm. hal yang paling saya lupa intinya, pokoknya di mana tantangan terberat kita memang menghadapi diri sendiri gitu. Terus apa Musuh terbesar kita iya. ada diri sendiri. Semua tantangan, semua kendala segala macam sebenarnya berasal dari diri sendiri. Masa ya kita nyerah sama diri sendiri gitu. Dan itu kayak Oke. udah Di momen itu ya. pulang. Dan di situ Berapa lama itu sampai sadar di momen itu? di momen itu nggak lama sih sebenarnya 3 hari, tapi untuk setelah itu tuh bingungnya minta ampun. Iya pasti. Kan nggak ada uang kuliah karena Iya. uang kuliah udah habis. Akhirnya saya juga minjem sana sini ke temen Iya. untuk bayar UKT. Ada satu temen yang ngirim ke WA tentang poster program mahasiswa cerdas. Oke. Poster mahasiswa cerdas. Ya udah deh, saya daftar Berarti ini di semester kedua. awal, Oke. yang dimana udah nggak punya apa-apa segala macem. Itu aja kita berangkat kalau ke kampus itu PP, dari semenjak itu PP, nggak mau ngontrak lagi, Oh, PP. iya. Karena tadi ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi juga. Iya, akhirnya Oke, PP, daftar tuh mahasiswa cerdas. Pas daftar juga, yaudah deh, nggak tahu keterima apa kagak. Udah nothing tulus aja ya. Iya, daftar, pas daftar nggak lama ditelepon. Kan kayaknya berkasnya tuh nggak lengkap gitu kan. Oke. Diminta tolong lengkapin. Oke. Akhirnya saya lengkapin, dipanggil untuk proses wawancara dan tes segala macam. Oh, masuk ke tahap selanjutnya. Masuk ke tahap selanjutnya, Iya. dites tuh ke kantor Maxima waktu itu. Oke. Ditelepon, di sana ditesnya mulai dari wawancara, baca Quran, hafalan, FDG, psikotes dan lain-lainnya kan, dites di situ. Itu masih momen gimana? Ayo udah deh, ikutin aja dulu. Iya. Dan memang mau berangkat tes aja itu bingung karena memang gak ada duit sama sekali. Oke. Ya udah, Akhirnya mungkin ya udah deh, lihat rekening semua ada sisa dikit, ya udah berangkat deh. Nggak ada yang tahu juga. iya. Berangkat, sampai ikut tes. Akhirnya dari pihak Basnas Bajis tuh, dulu masih Bajis Jakarta, datang ke rumah untuk ngelihat kondisi rumah gimana. Oke. Kan Survei. jadi survei. Mm-mm. Setelah lolos kemudian survei tuh. Akhirnya keterima juga, ada pengumuman, dipanggil untuk penerimaan. Akhirnya keterima tuh untuk kumpul bareng-bareng pertama kali. Dan di situ saya bingung. Kan katanya ada kewajiban asrama ya. Jadi kalau misalkan keluarga saya tuh 4 bersaudara, kakak saya yang ketiga itu dia tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Tunarungu ya. Iya, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar. Bisa dengar juga. Di situ saya bingung mau gimana segala macam. Iya. Negosiasi lah. Oke, yaudah deh, bismillah. Karena rumah pun dekat sama keluarga segala macam, om Iya. kanan kiri tetangga kan, masih bisa dilepas. Iya. Ya udah, akhirnya saya terima untuk ke asrama, ikut pelantikan sampai sekarang, sampai sebelum pandemi ya ikut asrama terus aja. Jadi memang proses untuk sampai ikut itu banyak keajaiban yang nggak bingung juga sih sebenarnya itu. Iya. Setelah ibu meninggal, bahkan itu setelah ibu meninggal ada kali 1 tahun moodnya masih naik turun, masih suka nangis sendiri. Pasti. Momen dimana nangis sendiri segala macam.
karena memang saking takutnya sama ngadepin hari esok. Iya iya. Terus dengan keadaan yang lagi kayak gitu selama kurang lebih setahun tadi berarti ya yang Iya, masih masih ini. kondisi mentalnya kurang Hmm. stabil ya. Itu gimana dari Kak Ilham sendiri metode untuk mencoba untuk bangkit dan gimana itu cara survive-nya itu Kak Itu Ilham tuh sendiri gimana? selama itu hal ketakutannya adalah kita tuh misalkan yang udah masih punya orang tua lengkap, bersyukur setelah kuliah itu masih ada orang tua. Bahasa kasar itu bisa numpang dulu gitu hidup. Iya. Lah saya gimana? Oh iya. Iya benar. Terus. Di situ tuh pas sadar diri, dan satu impian ibu saya juga tuh, saya suruh ngelarin tulisan saya kan. Saya kan nulis novel. Mm-mm. Itu pun ditanya segala macam. Terus bangkitnya gimana? Mulai ngecek sama ini sih. Kadang kita nggak bersyukur sama hal-hal kecil. Oh iya benar. Kita terlalu ngelihat ke hal-hal besar yang Iya. orang lain dapatkan. Iya. Jadi kadang suka lupa ya. Sampai sama hal lupa simpel. kita. Oh ternyata ada hal-hal kecil yang bisa kita syukurin. Contohnya apa tuh yang bikin titik baliknya Kak Ilham? Saya masih bisa. Salah satu titik baliknya, saya tuh tinggal sendiri pas lama ngekos. Heeh. Tapi secara berat badan naik. Oh. Berarti kan kita dari hal bisa sesimpel itu ya. sesimpel itu. Terus kayak kita masih bisa kuliah, Mm-mm. kita masih bisa ini segala macam. Terus nyata banyak lingkungan baru yang didapetin. Hmm. Kadang kita nggak mau bersyukur tentang itu. Harus suatu pencapaian itu yang ada bentuknya. Oh, oke. Dan itu kayak masih banyak belajar di situ. Oh iya. Mulai bangkit, dan Iya, teman-teman banyak yang support juga. Oke. Akhirnya masuk asrama pun mulai pelan-pelan dia ketemu orang baru, Iya, bisa iya. support. Akhirnya bisa beradaptasi dan Iya. akhirnya ya sering berjalan waktu bisa mulai. iya, bisa membuka diri lagi Iya, seperti benar biasa. banget. Oke. Nah, berhubungan sama tadi Kak Ilham juga akhirnya di kegiatan asrama nih. Iya. Nah, itu kan berarti Kakak udah menjadi penerima, udah resmi nih berarti nih. Iya. Jadi mahasiswa penerima beasiswa dari Basnas Bazis kan. Iya. Nah, di program mahasiswa ini kan berarti banyak nih, kalau yang kita tahu nih program mahasiswa ini. Mahasiswa cerdas ini kan ada banyak. Ada rangkaiannya banyak banget, ada kayak mentoring dan berbagai macam program-program lainnya. Nah, mungkin bisa dijelasin untuk Kak Ilham itu program itu gimana sih? Kalau misalkan program hariannya ya. Gambarannya mungkin kurang lebihnya. Program hariannya tuh cukup kaget sebenarnya ya. Gimana tuh? Cukup baik karena memang harus terbiasa namanya bangun lebih pagi. Kita tuh harus tahajud dulu. Oke. Salat subuh berjamaah ke masjid, wajib ke masjid. Jadi kalau yang kesiangan mungkin temen langsung digerek aja. Langsung digerek aja gitu, dibangunin. Disiram aja. Disiram aja, Bu. Diangkat Nggak disiram kasur sih, ya. kayak dibangunin benar-benar harus benar-benar salat subuh berjamaah. Iya. Habis itu kita pagi mentoring. Oke. Mentoringnya apa aja sih? Sebenarnya materinya tuh berhubungan dengan nama mahasiswa cerdas juga. Jadi kan C-nya itu cerdas, Oh iya. empati, religius, sebelumnya disiplin, Iya. Di episode sebelumnya aktif, ya pernah sama dibahas juga swadaya sama. kan. Nah, itu berhubungan satu sama lain, dan kita bagaimana baca Quran ya dilatih. Jadi tiap Senin sampai Jumat materinya berbeda-beda. Oh, materi Ada yang beda-beda. hafalan, ada yang nanti baca Qurannya gimana, ada yang diskusi buku, ada yang macam-macam sih sebenarnya. Kalau Iya. rutinnya yang tiap hari yang kita bakal jalanin gitu. Pulang kita baru kuliah malam, pokoknya nyampe malam itu bebas, tapi yang penting pagi ada kegiatan mentoring. Oke. Dan di situ juga sebulan sekali atau 2 minggu sekali pasti ada mentoring bersama. Bersama Jadi itu kita berarti Semua siapa aja tuh? asrama. Semua asrama. Iya, semua asrama berkumpul sama teman-teman yang lain, materi-materi yang banyak banget bermanfaat. Ada satu yang saya tuh seneng banget, salah satu dari Gojek waktu itu. Lupa namanya, tapi ini hal penting juga. Dia tuh bilang di masa muda itu terkadang kita terlalu ambisius untuk mengejar sesuatu sampai lupa melihat apa yang di sekitar kita. Oke. Ini menarik Misalkan gini, banyak Jack Ma segala macam, sadar gak penyesalannya dia itu adalah dia nggak deket sama keluarga, dia nggak deket sama teman-temannya, Pandangannya terlalu Dia- jauh ke depan ya. dia lupa sama kesehatannya, lupa segala macam, karena pas masa mudanya habis untuk bekerja keras segala macam.
bekerja Ah, bekerja iya, keras benar. bagus, Iya, tapi iya. kalau misalkan over kita Iya, nggak benar, jadi benar. manusia gitu. Iya, iya, kan segala sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya. Iya. Bahkan Nah, hal baik mungkin kalau kelebihan juga nggak bagus. itu waktu pas itu tuh banyak orang di lingkungan, kita tuh harus bikin ini, kita harus bikin ini, kita harus bikin ini. Itu juga kayak jadi pressure banget Pressure. buat diri di saat itu. Wah, kok harus kayak gini banget sih segala macam. Mhm. Tapi gara-gara pas dia ngomong gitu, orang dari Gojek loh punya Kasatria kalau nggak salah namanya. Hmm. Dia ngomong kayak gitu, yang jelas-jelas dia memang karir di situ. Dia sangat menomorsatukan keluarganya dia sendiri, istrinya dan anaknya. Tidak lupa dengan dan teman-temannya dan kesehatannya. Makanya paling penting mungkin teman-teman yang di rumah nih suka over kerja sampai jam 12 malam, tidurnya cuma ini ngaco lah segala Ngejarnya macam yang jauh demi dari targetnya. demi uang segala macam. Iya, iya. Tapi kan kita perlu istirahat. Kita perlu ngobrol sama teman, sama keluarga, kita perlu olahraga. Menjadi Yang manusianya yang Jadi lupa. manusianya yang lupa kadang. Iya, benar. Iya, benar, 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 benar. Itu yang akhirnya dapat dari situ. Oh yaudah, kita jalanin itu. Dan itu paling salah satu value yang dari berbagai narasumber yang menurut saya sendiri wah gila banget. Iya, iya. Benar, benar, benar. Iya, saya aja pas dengar dari Kak Ilham nih kayaknya ngena banget nih, apalagi pas di momen Kak Ilham dengar itu. Iya, benar, benar, benar. Saya baru sadar nih. Kadang kita matokin suatu target tuh ke depannya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, tapi ternyata keseharian kita kadang kita lupain tuh apa yang kita harus berkecimpung sama di mana. Bahkan di selama mentoring itu ada hal-hal lain juga, karena kita lebih kayak ngehargain plan-plan kecil. Ah, iya, Kayak iya, misalnya iya. ada plan besar nih, plan A itu plan besar. Kita tuh diajarin untuk punya plan itu yang bermanfaat untuk banyak orang. Plan A kita kadang kan jalur tuh banyak. Iya, A1, Nah, A2, banyak A3. yang kita berpikir tuh kalau plan itu yaudah harus satu jalur aja. Kalau gagal, ya udah gagal. hidup kita gagal. Iya, semuanya jadi Tapi gagal. kadang kan kita memang dikasih tantangan aja, Iya. bukan cobaan. Justru tantangan, kita suruh belok sedikit. Punya kita- nggak nih alternatif lain? Ada alternatif lain nih, kita bisa survive gak? Iya, benar-benar. Dan kita ngehargain gak langkah-langkah kecil kita, bukan ngelangkai satu hal besar baru kita apresiasi. diri berapresiasi. sendiri. Tapi kan kadang misalkan contoh orang yang mau teman-teman mau S2 atau apa nih, wah kayaknya nggak bisa deh, harus belajar segala macam, takut nggak lolos segala macam. Lolosnya itu masuk S2. Tapi kadang proses kita belajar mungkin bahasa Inggrisnya udah bisa lancar, tapi akhirnya nggak lolos. Tapi poinnya adalah skill kita nambah, Iya, benar. secara pengetahuan Benar, nambah. benar. Gitu. Oke, paham. Nah, tadi kan udah sempet ngomongin juga sebelum Kak Ilham ini menerima tadi program beasiswanya. Nah, kalau misalkan setelah menerimanya nih, itu gimana, Kak? Setelah menerimanya banyak dampak banget yang didapatkan. banyak banget. Bahkan hal yang paling gilanya tuh, jadi semester 3 itu pas awal banget keterima beasiswa, saya masuk rumah sakit. Hah? Kok bisa? Jadi gara-gara Ngedrop. bukan ngedrop. Jadi gara-gara semenjak ibu meninggal, Oke. saya tuh makanannya ngawur. Oh, Jarang makan jadi sayur, jarang makan buah, minum nggak jelas, makan apapun nggak jelas. pola hidupnya ya. Pola hidupnya ngaco. Oke. Saya kira berdampak sampai masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit itu, pas saya cek kok kayak badan saya ada masalah. Saya nyadarin diri sendiri. Oke. Ternyata. Nyadarin diri sendiri, yaudah saya ngecek deh ke RS kampus. Dicek, wah ini kayaknya cuma ini dulu nih. Saya nggak percaya. Oh, diagnosanya masih standar kecil Iya, doang. akhirnya saya ke ahli bedah. Oh, ada di kampus juga? Ada di kampus juga. Oke, terus? Dicek, nyata ini harus operasi. Dan Operasi? biayanya tuh hampir belasan juta. Wah, dia tuh ngedrop lagi juga tuh. Wah, akhirnya gimana solusinya? Cerita ke pembina, akhirnya pembina sama teman-teman pembina yang lain untuk udah kalau memang nanti bayar dibantuin sama beasiswa. Terus di situ tuh udah coba kan punya BPJS, dibantuin sama teman-teman kampus, teman-teman asrama untuk ngurusin ini itu. Akhirnya operasi. Dia operasi, gilanya apa mantapnya teman-teman tuh kayak ayo dong saling rangkul ya. Iya. Pas nyampe pulang pun ke asrama udah sama, padahal nggak enak, mau makan aja diiniin segala macam. Iya, pasti ngerasanya kayak ngerepotin banget nih. Ini tuh satu hal yang sangat bersyukur banget gitu, dapat beasiswa ini.
ketemu orang-orang hebat. Dan gara-gara beasiswa ini juga saya tuh bisa ke Makassar lomba aja sama teman saya, nama asrama, dan itu full dibiayain sama beasiswa. Oh, bahkan itu mungkin di planningnya dulu Kak Ilham sebelum masuk ke ini nggak kepikiran. Nggak kepikiran untuk sekali. Bisa lomba dibiayain. Iya, tidak keluar uang sepeser pun. Tidak keluar uang sepeser pun. Dan beli buku juga dibiayain. Dan banyak manfaat-manfaat yang bisa didapetin dari mentoring-mentoring, bisa bikin plan segala macam. Iya. Itu tuh suatu hal yang luar biasa sih dari beasiswa ini. Iya, kadang emang hidup tuh kita nggak bisa prediksi ya, emang udah yang di atas aja nentuin ya. Kita cuma bisa tawakal, usaha, ya benar-benar. Ya, cukup menguras emosi nih, emosionalnya cukup menguras nih. Cukup. Udah mungkin Kak Ilham aus gak nih? Aus ya? Iya, ini karena kita udah jadi ngobrol nih. Nah, di sini kita udah ada produk dari kita sendiri nih. Ini ada Jack Bee Water yang air mineral. Ya, mungkin bisa diminum, silakan ya. Kalau yang kopinya itu ada kopi Difabis. Ya, apa ini tuh? Kopi Difabis ini yang produksi kita sendiri. Jadi di sini juga memberdayakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Mungkin seperti tunarungu atau beberapa difabel lainnya. Salah satu contohnya ada barista yang berkebutuhan khusus. Jadi dia nggak bisa tunarungu. Jadi kita juga dari di Kopi Difabis mengusahakan untuk biar bisa dari konsumen sama kita penjual tetap bisa berkomunikasi caranya gimana. Jadi kita mengajarkan bagaimana berkomunikasi ke tunarungu. Gitu. Wah, keren banget ya. Iya, dan ini kalau misalkan mau dicari pun ada banyak titiknya, Kak. Di mana tuh? Ada salah satunya yang mungkin biasa bisa ditemui itu di Sudirman. Jadi di kolong yang Sudirman itu. Iya. Nah, itu ada. Atau kalau misalkan mungkin ada audiens sekalian yang mungkin kesibukannya di dekat-dekat kantor wali kota di beberapa daerah Jakarta Pusat atau Jawa, itu ada juga gitu. Gitu Kak. Mungkin Kakak kalau misalkan lagi lewat Sudirman nih, aduh pengen ngopi nih gitu kan. Sering sih lewat itu dan rasanya gimana? Kopi belum nyoba, tapi ini mau nyoba. Oh iya coba. Kalau ke coffee shop juga beberapa kali pernah emang nemuin coffee shop yang seperti itu. Dan metodenya memang gimana ya, kita masuk ke situ dengan teman-teman barista yang seperti itu, tapi kita nyaman loh gitu. Iya. Ada kenyamanannya. Malah nggak ngerasa terintimidasi ya. Iya. Terus justru lingkungan yang dibuat segala macam itu satu yang nyaman aja. Iya. Kopinya juga enak. Iya benar. Dan yang paling keren bagaimana dia belajarnya segala macam. Oke. Nah, coba ini. Gimana rasanya? Mungkin kalau misalkan ini kan udah dingin ya. Iya, soalnya dingin ini ya, kan udah ruangannya AC ya. Iya. Karena tadi datangnya sekarang kan jam 5 nih. Datangnya tadi jam 7 pagi. Jadi udah mulai dingin gitu. Tapi sebenarnya kalau panas lebih mantap. Panas bisa lebih enak karena americanonya nih. Tinggal memang disesuaikan aja untuk selera masing-masing, roastnya ini segala macam gitu. Tapi overall enak ya? Enak. Oke. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir aja nih Kak. Langsung. Kalau misalkan dari Kakak sendiri selaku penerima beasiswa mahasiswa cerdas dari Basnis, ada nggak sih yang pengen disampaikan ke para audiens sekalian tentang apa yang udah Kakak jalani sejauh ini, terus kepada mungkin para yang mendonasikan untuk membiayakan Kakak selama ini gitu. Apa nggak sih? Yang pasti bisa ngomong ke kamera gitu. Yang pasti itu ucapan terima kasih sekali ya untuk semua yang terlibat di Basnas Bajis, dari sebelumnya Bajis Jakarta sampai saat ini Basnas Bajis DKI. Suatu hal yang sangat luar biasa banget. Nggak bisa dirangkai kata-kata yang cuma 1-2 kata. Amati Maksima Indonesia, semua teman-teman yang terlibat itu luar biasa. Tapi ada pesan yang selalu diingetin gitu sama teman-teman mahasiswa cerdas. Bahwa uang kalian ini dipakai adalah uang zakat. Iya, itu yang krusial ya. Jadi kita tuh kadang justru itu bukan menjadi beban. Banyak orang yang wah ini dana zakat nih. Takut jadinya. Takut gitu untuk gunainnya. Justru itu menjadi motivasi saya. Bagaimana
semenjak saya dapat beasiswa ini, Hah? saya bisa bermanfaat di bidang apa? Gimana caranya saya memberikan dampak Dampaknya kembali ke masyarakat? bahkan kayak almarhum Kiai Lutfi, Hmm? beliau bilang, saya tuh nggak terlalu butuh kalian harus apa segala macam. Bermanfaatlah di tempat kalian, bermanfaatlah di yang kalian suka, yang kalian bisa. Jadi teman-teman untuk di luar sana yang masih semangat untuk belajar, semangat untuk mencapai mimpi-mimpi, itu nggak bohong kok kalau kita mau usaha. Iya. Banyak cara, banyak jalan. Salah satunya program ini yang memang sangat luar biasa saya dapetin manfaatnya. Oke. Wah, cukup. Saya tersentuh sendiri nih selama obrolan nih. Wah, banyak banget insight-insight yang bisa didapat nih dari Kak Ilham hari ini. Terima kasih banyak Kak Ilham sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ceritanya dan untuk ngobrol dan datang ke tempat kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak. Iya Kak, sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang. Semoga yang bisa diterima sama audiens itu berdampak positif tentunya dan bisa membantu nanti audiensnya mau kemana arahnya itu masih ada Amin. gambaran. Jadi bisa memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Terima kasih juga, ini mungkin sudah sampai di penghujung obrolan kita pada episode kali ini. Dan terima kasih untuk Kak Ilham, terima kasih untuk audiens yang sudah menyimak dan mendengarkan sampai selesai. Nantikan juga di episode-episode selanjutnya tentunya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.